Pria ini baru saja naik bus. Semua orang takut menjauh darinya. Dia hanya melirik saja. Orang di depannya yang dengan patuh menyerahkan kursinya. Tetapi dia tidak duduk. Tetapi berbalik untuk bertanya kepada pria tua di sebelahnya, "Kamu duduk tidak?" Siapa sangka, lelaki tua itu segera melambaikan tangannya. Dengan tegas menolak niat baiknya. Seolah-olah dia menyadari sesuatu. Akhirnya harus duduk tanpa daya. Pria itu bernama Ji-hun. Dia menjalani seluruh hidupnya tanpa menyimpan dendam dengan siapapun. Tapi karena dia terlahir dengan wajah yang tidak enak dipandang, Ji-hun baru saja lahir dan membuat ibunya takut pingsan. Di hari pertama masuk taman kanak-kanak, gurunya takut dengan penampilan imut Ji-hun. Di sekolah dasar tidak pernah sekalipun harus membeli makanan ringan. Karena hanya sekali dia melirik, teman-temannya secara otomatis akan membawa makanan ke mulutnya. Saat itu, Ji-hun merasa hidup ini memang banyak orang baik. Tapi ketika dia sampai di SMA, kemanapun dia pergi, semua orang secara otomatis mengalah. Baru saat ini, Ji-hun baru tahu. Tidak ada yang mau memperlakukannya dengan baik. Mereka hanya takut dengan wajahnya yang imut. Sekarang, Ji-hun udah 30 tahun. Tapi setiap kali dia berjalan keluar, dia dicurigai sebagai tahanan yang dicari. Ketika melihat wajahnya, bos gangster bahkan juga pasti ketakutan. Belum pernah ada gadis yang pernah memperhatikan Ji-hun. Tapi tiba-tiba hari itu, seorang gadis imut tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Dia tidak hanya tidak takut. Sebaliknya, dia juga menunjukkan senyum ramah. Ini pertama kalinya Ji-hun melihat seseorang tersenyum padanya. Dia tercengang, meski hanya senyuman saja. Tapi baginya itu adalah seluruh dunia. Namun ketika bus berhenti, dia masih belum bisa berbicara dengan gadis itu. Wajah cantiknya menjadi penghalang yang menghalanginya untuk berani menaklukkan cinta. Tapi Ji-hun tidak menyangka. Hari itu ketika dia menanam bunga di taman. Dia kebetulan bertemu dengan gadis di bus hari itu, yang memiliki masalah penglihatan seperti dia. Dia sangat cepat mengenali pria itu beberapa hari yang lalu. Sepertinya mereka semua ditakdirkan untuk mengatur. Cinta mereka seolah-olah putri peri dan monster. Tidak lama kemudian, pernikahan mereka diadakan. Setelah menikah, mereka membuka toko bunga kecil. Untuk menghindari pelanggan diancam oleh Ji-hun. Setiap kali ada yang masuk ke toko, Jae-min akan langsung berlari keluar untuk menjemput. Agar bisnis tidak terpengaruh. Tapi perut Jae-min semakin besar. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk mengurus dirinya sendiri selama kehamilannya. Jadi Ji-hun harus memikirkan cara untuk terus menjalankan toko. Mendengar bahwa penata rambut dapat mengembalikan ketampanannya, Ji-hun segera pergi ke salon rambut untuk meminta bantuan pemilik salon. Setelah mendengar permintaannya, pemilik salon langsung menggunakan ilmunya untuk menganalisa. Lalu dia langsung menata rambut keriting Ji-hun. Tanpa diduga, tiba-tiba beberapa gadis masuk. Setelah melihat adegan itu, gadis-gadis itu berteriak dan berlari keluar. Dengan sangat cepat, ada seorang gadis memberikan pendapat. Dia berpikir bahwa warna rambut baru akan membantunya lebih tampan. Kemudian memutuskan untuk mewarnai rambut Ji-hun dengan warna teh susu. Tanpa diduga, produk jadi yang baru saja dirilis. Membuat semua orang menggelengkan kepala. Merasa dikhianati. Ji-hun marah dan ingin meninggalkan toko. Tapi sekarang Tony yang hebat telah turun tangan untuk memberkati dia. Sebagai penata rambut top di toko ini, dia dengan percaya diri menampilkan pertunjukan gunting artis. Di bawah pandangan skeptis semua orang, langsung memotong semua ujung rambut Ji-hun. Seiring berjalannya waktu, ekspresi semua orang menjadi lebih cemerlang. Ketika Ji-hun kembali ke rumah, istrinya ketika dia melihat penampilan barunya, dan membeku selama 100 detik, Ji-hun tiba-tiba menjadi malu. Tidak menyangka detik berikutnya. Ayo ke sini. Kamu mengecat rambutmu? Iya. Jadi apa ini?
Itu Lain. Ayahmu tampan nggak? Iya tampan. Keesokan harinya Jaemin pulang kampung halamannya, meninggalkannya sendirian di toko. Saat ini, seorang pelanggan datang untuk membeli bunga. Ji-hun keluar dengan wajah khawatir, tetapi melihat penampilannya yang baru, gadis itu langsung merasa sedikit bingung. Halo, halo. Selamat datang. Bunga apa yang perlu Anda beli? Saya membeli bunga untuk hadiah ulang tahun. Ulang tahun teman Anda? Iya benar.